Pikiranku lapar. Tidak. Kafein dan nikotin sudah bersatu. Kita harus melakukan sesuatu, otak kiri. Apa yang harus aku lakukan, otak kanan? Kita harus satukan pemikiran kita, otak kiri. Kita tidak boleh berpecah. Baiklah kalau seperti itu, otak kanan. Aku akan menyatukan pikiranku dengan pikiranmu. Pemikiran kita tadi malam, kita harus menulis semuanya, otak kiri. Pikiran kita ada di malam. Tentang organisasi suatu negara, di mana negara itu berdiri kokoh karena adanya presiden. Kemudian tentang skandal anak SMA, tentang skandal artis Indonesia yang baru saja tenar. Apakah kita harus melihat itu? Tidak. Jangan pemikiran kita yang seperti itu. Karena video ini akan ditonton oleh banyak orang dan orang-orang itu akan mengira Tuhan kita bahwa sedikit cerita teman-teman, di suatu pagi yang cerah tapi mendung sih. Ada petir-petirnya, badai juga disertai angin kencang, dan berita ini tersebar sampai penjuru Afrika. Reporter Afrika juga menyiarkan berita ini ke CNN. Nah, mulai Pak. Orang ini tinggal sembang, dai. Orang banget agak dramatis sih. Aku bersantai di teras rumah sambil melakukan banyak aktivitas produktif. Bermain kuda-kudaan, membaca, mainan handphone, ngobrol bareng teman-teman, dan masih banyak lagi kegiatan yang kami lakukan. Singkatnya, salah satu temanku bercerita tentang dirinya saat demam. Dia bilang seperti ini, Aku kemarin habis demam tinggi loh. Tapi kenapa ya pas demam aku tuh selalu mimpi yang aneh. Dan teman-temanku yang satunya itu menjawab, iya tahu, aku juga sering gitu dulu waktu demam. Kalau aku sih sering mimpinya yang besar kecil gitu. Kemudian terbesitlah di dalam pikiranku untuk membuat recap alur cerita tentang mimpi orang yang demam. Ya mungkin dari youtuber lain itu banyak yang merecap alur cerita dari film James Bond, film Rambo, dan masih banyak yang lainnya. Tapi aku di sini mau bercerita tentang recap alur dari mimpi orang demam. Ya, mungkin videonya nggak jelas sih, tapi ya coba tonton dulu lah. Siapa tahu kalian tertarik. Ya, film ini diawali dengan menampilkan sekelompok wanita sedang pargoy di tengah bencana tsunami yang tengah melanda ibu kota bangsa Indonesia. Mereka tidak sadar adanya bencana tersebut. Kemudian mereka terseret ombak dan menuju ke atas Monas. Karena mereka sudah merasa aman dari tsunami tersebut, mereka melanjutkan video pargoy yang mereka akan upload di jejaring sosial. Dari kejauhan, terlihat seorang kaya raya sedang mengamankan harta bendanya karena takut kehilangan segalanya. Scene beralih ke Jeffrey Nicole yang sedang menampilkan tubuh gegarnya. Kemudian datang Celos yang langsung menantang Jeffrey Nicole tinju di atas ring. Jeffrey Nicole, kalau lo bukan banci, lawan gua di atas ring. Jeffrey Nicole tidak mendengar akan hal tersebut. Yang sontak, Celos langsung mengarahkan pukulannya ke Erlang. Karena tidak terima akan hal itu, Faris Fernandez sebagai teman Erlang pun langsung memukul Celos. Di tengah adegan panas tersebut, mereka terseret ombak tsunami yang baru sampai ke tempat mereka. Pemimpin sekaligus pendiri partai Bison pun ikut turun tangan melihat kondisi bangsa yang sedang kacau balau ini. Beliau mengutus kawanan Bison untuk bertarung dengan tsunami tersebut. Solid!
Namun naasnya, bison-bison pun kalah bertarung dengan bencana tsunami tersebut. Terlihat dari kejauhan di tengah laut yang sedang terjadi ombak yang sangat besar. Kelompok bajak laut Mugiwara yang kebetulan lewat di Indonesia. Namun tidak lama kemudian, mereka semua tenggelam karena ombak yang sangat dahsyat. Sudah 5 hari 5 malam tsunami tak kunjung reda. Presiden Republik Indonesia pun menyiarkan kepada seluruh rakyatnya agar senantiasa tenang melihat kondisi Indonesia yang sedang kacau balau ini. Naasnya, sudah puluhan juta manusia meninggal akibat bencana tersebut. Kembali lagi di atas Monas, kelompok wanita Pargoy itu masih sibuk menggontang-ganti video mereka karena mereka belum merasa puas dengan video-video yang mereka buat. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, mereka pun belum sadar ada bencana tsunami yang terjadi di Indonesia.